Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi. Saya cukup tertarik dengan apa yang salah satu penyampaian dari Ustadz Juwaryanto yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bukan hanya manusia, ternyata hewan pun kalau dia berilmu maka derajatnya akan berbeda dari hewan yang tidak berilmu, betul ya? Jadi contohnya anjing yang berilmu berbeda statusnya dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang dididik dengan cara berburu secara syariah, berburu syariah, ada kan? Ada, betul saja. Itu hukumnya beda dengan anjing liar yang nggak pernah dilatih dan dididik. Jadi memang ilmu itu akan membuat derajat siapapun yang belajar itu akan berubah, akan meningkat, akan lebih dihormati oleh mereka yang ada di sekelilingnya. Bahkan Imam pernah mengatakan, anjing pelacak itu anjing yang diharamkan atau yang harus disucikan, itulah adalah anjing yang tidak terlatih. Nah, sedangkan tapi ini jangan masih dalam khilafiyah ya. Sedangkan anjing yang terlatih seperti tadi itu tidak perlu disucikan seperti halnya anjing yang tidak terlatih. Kalau anjing biasa menjilat kita tadi harus dicucikan 7 kali dengan 7 kali air dan 1 kali debu atau tanah. Tapi kalau anjing yang tadi dilatih berburu secara syariah, dagingnya nggak usah digituin, udah halal. Maka dengan ilmu itulah ternyata Allah mengangkat siapapun menjadi lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki ilmu. Nah, karena itu para ikhwan, beruntung umaro kita di jamaah sudah menggiring, sudah mengamanahkan, mengarahkan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang terpilih yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui ilmu. Percaya atau tidak? Para ikhwan diamanatin berangkat taklim itu sesungguhnya sedang diamanahkan untuk diangkat derajatnya dengan ilmu. Kan taklim menuntut ilmu. Doanya aja Pak, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Alhamdulillah kan, itulah kelebihannya berjamaah. Belajar aja diamanatin. Ikhwan diarahkan supaya derajatnya setiap hari meningkat terus-menerus. Maka rugi kalau orang tidak mengikuti arahan umaro, arahan naib, arahan rois untuk taklim secara rutin, minimalnya sepekan sekali. Itu rutin. Jadi para ikhwan setiap pekan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, inilah hebatnya kelebihan dalam jamaah yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Karena itu bersyukur apabila kita hari ini sudah melaksanakan syariat hidup berjamaah, tinggal mengamalkan dengan sami'na wa ta'na. Para ikhwan dan akhwat sekalian, bapak dan ibu sekalian yang ada di bawah mungkin melihat saya ya. Saya tidak melihat ibu-ibu kecuali lewat TV. Kita hari ini bicara tentang pola asuh. Tetapi sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu. Cuman sebelum itu udah ada siap belum videonya? Nah, saya kedengar nggak suaranya? Dengeran nggak? Ini cuma 3 menit nih. Sebenarnya udah diulang-ulang berapa kali.
Ini ya cukup. Ya, itu sebagai intro ya, bukan sebagai materinya. Ini hanya sebagai contoh para ikhwan bahwa tidak mudah menghadirkan anak itu bisa berorasi di depan umum ya, jika memang tidak ditanamkan sebelumnya jiwa pembebasan Baitul Maqdis. Nggak usah nanya itu anaknya siapa kata. Anak emaknya itu ya, emaknya nggak ikut ke sini. Para ikhwan sekalian, saya akan kembali. Saya tidak masuk ke materi tadi, itu hanya contoh saja tentang tema kita terkait dengan hal tadi. Apa yang ikhwan pahami tentang regenerasi? Coba, regenerasi itu apa? Penerus, ya. Oke, saya garis bawahi, penerus. Para ikhwan, hari ini yang usianya di bawah 50 tahun tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mayoritas di atas 50 tahun. Kira-kira kalau sudah meninggal, yang akan duduk di tempat-tempat para ikhwan taklim hari ini siapa?
yang sudah di atas 50 gitu ya. Nah, kira-kira ibu-ibu juga begitu. Yang akan menduduki tempat di mana hari ini kita duduk di majelis taklim niyabah atau taklim riasah, itu kira-kira siapa? Anak kita atau bukan? Anak kita. Benar? Hari ini diajak nggak? Inilah harusnya. Regenerasi itu adalah seperti halnya pohon sudah berbuah, padi ya sudah berbuah ranum kemudian dipanen. Yang akan mengganti apa? Pohon yang baru, padi yang baru. Tetapi tetap padi. Itulah regenerasi. Kalau habis padi ditanamin jagung, ya itu bukan regenerasi, itu sudah ganti pohon. Apa namanya? Ganti generasi. Artinya apa? Kita gagal melahirkan anak-anak yang akan meneruskan usaha dan cita-cita kita untuk istiqomah di dalam al-jamaah. Padahal Allah memberikan kesempatan pada kita nanti di surga kita dapat kumpul, reuni bersama dengan keluarga kita semua. Surat At-Tur ayat 21, baris paling tengah. Saya juga nggak hafal. Hah? Kira-kira begitu. Saya juga nggak hafal banget itu ya. Kata Ustaz Abu Adi Hidayat begitu. Apa katanya? Bahwasanya nanti kalian di surga itu akan dikumpulkan kembali bersama kakek-kakek kalian dan cucu-cucu kalian. Artinya apa? Kita punya kesempatan reuni dengan keluarga kita, kakek kita dan anak keturunan kita sampai cucu-cucu kita. Itu bisa punya kesempatan reuni di dalam surga. Reuninya bukan lagi di Ancol, di Anyer, di surga langsung, Pak. Dengan syarat apa? Mereka mati dalam keadaan beriman. Inilah yang oleh para nabi senantiasa diwasiatkan pada anak-anaknya. Nabi Ibrahim ketika akan wafat juga bertanya begitu. Yang paling masyhur adalah pertanyaannya Nabi Yakub. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Apa yang akan kalian sembah sesudah bapakmu ini mati? Maka anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Ibrahim. Siapa? Allah. Jadi wasiat orang tua yang paling utama adalah dengan mewasiatkan agar mereka sepeninggal bapaknya wafat harus tetap istiqomah menyembah Allah. Nah, besok kalau bapak wafat, kamu harus bertugas menggantikan bapak hadir di majelis taklim. Pernah nggak wasiat gitu? Pernah nggak? Belum. Ini, maka jangan salahkan kalau nanti anak-anak kita nggak kenal dengan jamaah, karena kita sendiri tidak pernah memperkenalkan mereka dengan jamaah. Bapak itu aliran apa sih? Gitu. Kata anaknya, aneh banget lebaran suka duluan. Nah, itu tanda apa? Anak tidak akrab dengan apa yang diyakini oleh orang tuanya. Salah siapa? Salah siapa? Salah bapaknya. Nah, bapaknya. Salah ibu apa bapak? Bu, kira-kira bu? Ini berasa lagi perang di Gaza itu ya. Lagi taklim ada pesawat tempur lewat. Nah, ya, baik. Jadi regenerasi adalah bagaimana caranya anak-anak kita menggantikan posisi kita di kemudian hari. Menjadi hamba Allah yang sama-sama menyembah Allah, menjadi hamba Allah yang sama-sama istiqomah memperjuangkan al-jamaah dan sama-sama tentunya dengan tujuan hari ini yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Para ikhwan sekalian, parenting, bicara tentang parenting bukan bicara tentang pendidikan sekolah. Bicara parenting adalah bicara tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya ketika mereka ada bersama-sama mereka di rumah. Jadi jangan semata-mata soal pendidikan itu nyalahin gurunya. Coba, saya hendak membuka materi hari ini dengan peristiwa, lanjut mas. Sebuah peristiwa di mana mantan Perdana Menteri Zionis Israel Golda Meir pada tahun 69 mengatakan hal yang sungguh di luar nalar. Tahun 69 itu Zionis Israel membakar mimbar Masjidil Aqsa.
dibakar oleh mereka dan pada akhirnya merambat ke dinding masjid yang juga membakar sebagian dari Masjidil Aqsa. Apa yang mereka dikatakan oleh Perdana Menteri Golda Meir? Ia mengatakan, ketika kami membakar Masjidil Aqsa, setelahnya sepanjang malam saya begadang, nggak bisa tidur. Kenapa? Takut bangsa Arab akan berbondong-bondong datang dari segala penjuru ke tanah jajahan Zionis Israel. Tapi ketika aku bangun di pagi hari, sepi, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngamuk, aman ternyata, udah dibakar aja aman. Jadi dia padahal takut, sama seperti hari ini Pak, mereka melakukan genosida, mereka takut di bangsa-bangsa Arab, umat Islam seluruh dunia akan datang menyerbu mereka ke tanah Palestina sana, mengusir mereka dari sana, dari negaranya, negara jajahannya. Tapi yang terjadi ternyata sama seperti tahun 1969, cuman kecaman. Nah, kira-kira begitu. Padahal sudah 70 ribu lebih manusia dibantai oleh Zionis Israel. Ternyata apa? Kata Golda Meir, ternyata kami sedang berhadapan dengan umat Islam yang sedang tidur. Orang tidur, ada pesawat lewat, nggak dengar, asik dia tidurnya, mimpi lagi, indah lagi mimpinya, Masya Allah, susah bangunnya. Ada Masjid Al-Aqsa dibakar, urusan bos siapa? Bukan urusan saya. Itulah perkataan Zionis Israel yang pada akhirnya kejahatan mereka diulang lagi, terus menerus. Terus kapan umat Islam mau bangun dari tidurnya? Ternyata memang generasinya sudah dibutakan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya. Penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, inilah yang membuat umat Islam tidur secara panjang. Hubbud al-wahan ini ibaratnya adalah narkoba yang disuntikan pada umat Islam. Mereka terus-menerus merasa asik dengan kepentingannya sendiri. Tadi dinasihatkan oleh anak tadi. Ternyata umat Islam sedang asik dengan dunianya, lalai dan menganggap seolah-olah anak-anak Palestina yang setiap hari meregang nyawa itu tidak pernah ada di dunia. Lanjut materinya. Jadi untuk membebaskan Baitul Maqdis, kita hari ini melihat betapa dahsyatnya halangan yang dihadapi oleh teman-teman kita yang mengikuti Global Sumut Flotilla, dan 3 diantaranya adalah ikhwan kita, yaitu siapa? Muhammad Fatur Rahman, Wanda calon lah akhwat ya, calon akhwat kita lah, insya Allah ya, mudah-mudahan doakan saja. Karena ketika pulang kemarin dia minta ditemenin sama Mas Fatur, dan yang terakhir adalah Mas Hussein ya, alumni Al-Fatah juga. Nah, siapa seharusnya yang bertugas melakukan regenerasi, melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi pembebas Baitul Maqdis? Siapa yang bertugas mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya? Ternyata tanggung jawab ini ada pada kepala keluarga. Bu, kepala keluarga ayah apa ibu? Ayah, kata ibunya tuh Pak ya. Ayah. Tugas kepala keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kepala keluarga bukan cuma nyari duit, bukan cuma nafkahin, bukan cuma nyari bayaran sekolah, bukan cuma ngajak seneng-seneng jalan-jalan, bukan Pak. Tugas utama kepala keluarga menurut Allah Subhanahu wa taala adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita adalah menjaga, nih para bapak ya termasuk saya, menjaga diri kita supaya nggak masuk neraka. Pertama. Yang kedua, ahlikum wa ahlikum, dan menjaga keluarga, anak istrinya supaya tidak masuk ke neraka. Ini tugas utama. Bu, jadi kalau bapaknya lagi seret rezekinya jangan dimarahin, karena memang itu bukan tugas utamanya. Asalkan bapaknya masih mengingetin anak-anak sholat, mengingetin ibu-ibu sholat, masih harus bersyukur. Karena itu tandanya suaminya
sedang menjalankan tugas utamanya sebagai kepala keluarga, menjaga agar anak istrinya selamat dari neraka. Kenapa? Soal rezeki nggak usah dikhawatirkan. Kalau udah waktunya datang, dia datang, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah waktunya seret, dia akan seret siapapun yang mendukungnya. Karena Allah yang menetapkan rezeki bagi setiap hambanya. Tapi ingat, bagi setiap kepala keluarga, antum punya tanggung jawab besar ini. Ingat. Maka tadi para nabi mewasiatkan pada anak-anaknya wasiat takwa, wasiat agar senantiasa istiqomah menyembah Allah. Pernah nggak Pak kasih wasiat begitu sama anaknya? Nah, belum. Terus siapa yang bertugas ngasih wasiat tuh? Kira-kira? Pengacara lewat notaris ya. Ya, banyak kan gitu di film-film Cina, di drakor-drakor kan gitu. Ketika orang tuanya wafat, datang pertama siapa? Notaris membacakan wasiat. Wasiatnya bukan wasiat takwa, wasiat bagi-bagi waris. Padahal bagi warisnya udah pasti, udah jelas. Yang belum jelas itu apakah anak kita masih menyembah Allah ketika kita wafat nanti? Apakah anak kita masih istiqomah dalam jamaah setelah kita wafat nanti? Itu yang belum jelas. Karena itu perlu dipertegas dengan wasiat. Jadi wasiat itu jangan mikir soal waris melulu. Waris udah jelas, udah ada yang ngitungin. Kalau ikut syariat Islam, nggak usah dipikirin sama kita. Ya, udah bilang aja harta kita segenap, nggak usah dipikirin. Nanti ada umaro yang akan membantu membagi warisnya secara adil menurut syariat. Yang harus menjadi tanggung jawab yang kita pikirkan adalah apakah anak-anak kita nanti akan meregenerasi kita di kemudian hari. Hadir taklim di tempat taklim, hadir aksi di tempat aksi, silaturahmi dengan naib dan rois, silaturahmi dengan ikhwan. Apakah mereka akan seperti itu nantinya? Pak, yang disebut mandul itu apa sih Pak? Mandul apa Mat? Mandul. Tidak punya keturunan. Betul ya? Menurut kita. Tapi menurut Rasul bukan. Yang disebut mandul itu bukan hanya tidak punya anak, tapi punya anak banyak, nggak ada manfaatnya setelah dia mati. Punya anak selusin umpamanya, punya anak 6, tapi ketika wafat nggak ada satupun yang bisa nyolatin. Ketika wafat nggak ada satupun yang bisa baca Quran. Ketika bapaknya wafat, anaknya nggak ada yang bisa mendoakan orang tuanya. Itu orang tua yang mandul. Pengen jadi keluarga mandul apa pengen keluarga produktif? Produktif. Maka kuncinya adalah regenerasi. Jalankan dengan mendidik anak-anak kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai tadi wasiat pada anak-anaknya. Jangan malu Pak. Ya, mau ngomong sama anak kok malu. Nah, Bapak mau kasih wasiat nih. Nah gitu. Setiap malam pun bilang, nggak apa-apa. Besok kalau Bapak mati, tapi doain jangan dulu gitu ya. Kalau Bapak mati, nah kamu harus menyembah Allah. Kamu harus hadir taklim. Itu wasiat yang seharusnya selalu diberikan pada anak-anak kita. Maka regenerasi itu akan muncul di kemudian hari. Oh, ini wasiat Bapak saya, dia akan selalu ingat di kemudian hari. Kenapa? Ini tanggung jawab kita Pak. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bu Ibu tidur nih? Enggak kedengeran Bu, maaf Bu ya. Nanti kalau bapaknya lupa, tolong ingetin Bu. Pak, tolong kasih wasiat tuh anaknya. Tolong kami kasih wasiat nih, supaya tetap beriman dan bertakwa di kemudian hari. Ketika bapak wafat nanti, tenang aja Pak, ibu nggak bakalan nikah lagi, gitu. Atau ibu sebaliknya, Pak, setelah ibu wafat nanti, bapak saya wasiatkan, jangan nikah lagi, gitu kan? Nggak usah, jangan ya. Itu wasiat yang tidak perlu dilaksanakan. Baik, lanjut. Maka parenting bukan bicara soal pendidikan sekolah. Parenting itu bicara soal bagaimana orang tua bersama dengan anak-anaknya belajar bersama. Mengasuh anak basisnya Quran dan Sunnah. Jadi ini parenting Islami begitu.
Mengasuh anak basisnya Quran Sunnah. Bagaimana anak menguasai Quran, bagaimana anak dapat melaksanakan Sunnah. Karena nanti yang akan bermanfaat, keterampilan yang paling bermanfaat bagi anak-anak itu, dari anak-anak itu pada kita adalah apakah ketika mereka mampu membaca Quran dan mengamalkannya, orang tua yang ikut mendidiknya itu akan kebagian pahala jariyahnya. Fokus pada akhlak, tauhid, dan karakter. Dan ini adalah amanah besar bagi orang tua. Lanjut, Mas. Waktunya mepet. Terus. Hah? Panjang? Takutnya keburu azan. Ya. Prinsip dasar parenting Islami pertama, menanamkan tauhid sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ya pada anak-anaknya, dan orang Luqmanul Hakim juga begitu. Apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim? Yaitu la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Pak, ibu deh, bu. Luqmanul Hakim itu kira-kira laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Jadi jelas Quran itu sudah mengatakan penanggung jawab pendidikan keluarga adalah siapa, Bu? Takut, Bu? Bapak, ya. Jadi kalau ada anak bermasalah, jangan ujuk-ujuk apa tuh? Tahu-tahu nyalahin ibunya. Ini gimana sih jadi ibu nggak becus banget ngurus anak? Nah, keliru. Ibu-ibu bilang, kan tanggung jawab bapak. Ya Bu, kan madrasatul ula. Nih, dinasihatin lagi. Betul Pak, tapi bapak adalah roisul madrasahnya. Bapak adalah pemimpin madrasahnya. Ibu mah cuman guru, cuman ngajarin. Begitu. Jadi jangan disalahgunakan tuh dalil. Dan itu pun bukan dalil, sebenarnya nasihat ulama. Madrasatul ula. Ibu memang sebagai madrasah bagi anak-anaknya yang pertama. Tapi ingat, bapak adalah kepala madrasahnya. Bapak bertanggung jawab. Nanti mau jadi apa si anak itu tergantung bapaknya. Pernah dalam satu peristiwa, Umar bin Khattab kedatangan seorang bapak-bapak, komplain, ya, komplain tentang anaknya. Dia nasihatin anaknya bandel banget, nggak mau nerima. Akhirnya dibawa ke Umar dengan harapan apa? Umar kan galak ya, kalau nasihatin pasti didengar sama orang, apalagi sama anak-anak. Wahai Khalifah, saya ingin mengadukan perihal anak saya ini, bandel banget. Bandel minta ampun, dinasihatin nggak mau dengar. Kalau malam pergi ngalong, keluyuran, sholatnya susah. Terus coba engkau nasihatin itu, saya ampun dah nasihatinnya mah. Nah, sama Umar ditanya dulu anaknya, hei, nak, apa benar apa yang dibilang bapak kamu itu? Benar nggak? Benar, saya memang bandel gitu kan. Tapi ini kesalahan bapak saya. Anaknya komplain, dijawab lagi, ya, komplain sama Khalifah langsung. Apa salahnya? Pertama, bapak saya nggak pernah ngajarin saya Quran, nggak pernah ngajarin saya sholat. Gimana saya mau sholat? Yang kedua, bapak saya ngasih saya ibu yang juga brengsek. Benar, itu hadisnya gitu. Bapak saya ngasih saya ibu yang sehari-hari sama saya nggak pernah ngajarin apa-apa, perilakunya pun brengsek. Maka saya pun ngikutin perilaku ibu saya. Madrasatul ula. Jadi kenapa dia meniru perilaku brengsek? Oh, karena di setiap harinya dia bergaul dengan ibu yang juga tidak baik. Yang ketiga, bapak saya ngasih nama saya apa itu, saya agak lupa. Tapi artinya itu kelelawar. Hah? Nama yang buruk, yang kalau nggak salah artinya itu kelelawar. Nggak salah. Kalau saya keluyuran tiap malam, nama saya kelelawar artinya. Jadi kesalahan orang tua kadang-kadang nggak mengevaluasi diri, bahwa itu kebandelan anak itu kadang datang dari orang tua. Coba, pernah nggak ngajar anaknya Quran setiap hari? Enggak kan? Udah ngajar di TPA kok. Pernah nggak ngecek bacaannya? Coba, nak, bapak mau dengar bacaan kamu. Enggak. Ini artinya apa? Kita belum menjadi orang tua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bertanggung jawab agar anaknya selamat di dunia dan akhirat.
Begitu mati pengennya disolatin sama anak, pengennya dibacain Quran sama anak, tapi nggak pernah ngajarin anak baca Quran, nggak pernah ngajarin anak sholat, pengen dapat pahala dari anak. Padahal apa hadisnya tuh, apabila manusia mati terputus 3 amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, bangun masjid. Ilmu yang bermanfaat, bapak guru dan ibu guru atau yang mengajari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun shalih yad'u lahu. Ini yang tidak akan putus. Apa syaratnya anak akan mendoakan? Pertama, syarat dia bisa mendoakan orang tuanya adalah dia adalah anak yang soleh. Anak brengsek gimana mau doain bapaknya? Ya, yang ada nyumpain mulu, ini gara-gara bapak ini ninggalin saya dalam keadaan kere, dalam keadaan miskin, nggak ninggalin warisan banyak. Ya, orang tuanya udah mati masih disumpahin. Itu tanda bukan anak yang soleh. Maka kalau mau anak yang soleh, didiklah dengan kesolehan. Kalau mau didoakan orang tua oleh anak orang tuanya setelah mati, maka ajarkan anak doa. Ajarkan dia kesalihan agar dia mencintai orang tuanya dan pada akhirnya dia mengharapkan orang tuanya diampuni dosanya. Apa doanya? Rabbana rabbighfirli wali walidayya. Pertama, rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan beri kasih sayang mereka sebagaimana mereka menyayangiku sedari kecil. Lah kalau dari kecil dia nggak sayang sama anaknya, kira-kira tuh anak doain orang tua nggak? Apa? Saya dibiarin belangsak aja waktu kecil. Diajarin Quran enggak, dikasih makan enggak. Sekarang giliran sudah di alam akhirat pengen anaknya mendoakan dia. Karena itu para ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, di sini evaluasi kita sebagai orang tua. Sudahkah kita mengajarkan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah? Kalau belum, jangan protes sama anak, Pak. Ya, jangan protes. Teladan orang tua adalah yang paling utama. Dalam parenting, anak adalah peniru yang paling unggul dalam ilmu pendidikan itu. Ya, anak adalah peniru yang paling unggul terhadap perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya melakukan keburukan, jangan salah, anaknya pun akan sama pandainya melakukan keburukan. Orang tuanya ahli maksiat, maka jangan salah kalau anaknya lebih ahli dalam maksiat. Kenapa? Orang tuanya nyontohin. Kalau bapaknya malas sholat berjamaah, kira-kira anaknya rajin nggak? Kira-kira anaknya rajin nggak? Kata ibunya begini, nah, ayo rajin sholat berjamaah. Yang lihat bapaknya santai-santai aja. Lu bapak aja masih santai. Nah, dia nunjuk bapaknya. Masya Allah. Ya, jadi nggak usah banyak nasihat kepada anak. Contohin saja yang baik. Itulah teladan, pelajaran yang paling mudah untuk diingat oleh anak. Apa yang mereka lihat, itulah yang akan mereka pelajari dan akan mereka ikuti. Yang ketiga, parenting Islami itu adalah mendahulukan adab sebelum ilmu. Mengajarkan adab itu jauh lebih sulit daripada mengajarkan ilmu. Kemudian pendidikan sesuai tahapan usia. Anak-anak, kalau pengen anak kita suka membaca, maka yang harus mencontohkan suka membaca siapa? Bapaknya, orang tuanya. Jangan lihat bapaknya main HP mulu. Anaknya jadi apa kira-kira? Wah, jawab sendiri, tahu kan? Kira-kira begitu. Ibunya hobinya menonton drakor aja, kira-kira anaknya jadi apa? Jadi artis drakor. Gitu. Jadi sebetulnya nggak jauh. Mendidik anak itu adalah berdasarkan apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Kenapa? Orang tua. Karena waktu anak di sekolah jauh lebih sedikit dibandingkan waktu anak dengan orang tua. Maka kalau orang tua mendidik dengan cara yang salah, jangan salahkan. Meskipun dia pintar di sekolah, tapi perilakunya, akhlaknya akan lebih banyak mengikuti akhlak orang tuanya. Yang terakhir, yang keenam, tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah ini ya lanjut mas. Nah, apa hubungannya parenting kita dengan masalah Baitul Maqdis? Para ikhwan sekalian, Baitul Maqdis bukan hanya masalah masjid dan bangunannya, bukan hanya masalah sepetak tanah itu, bukan. Baitul Maqdis adalah simbol kehormatan umat Islam.
Baitul Maqdis adalah jantungnya dunia. Kata Imam Allah Yarham Muhyiddin Hamidi, kalau damai di Palestina, maka dunia pun akan damai. Dan Palestina jantungnya adalah Baitul Maqdis. Tidak ada kemerdekaan Palestina kalau Baitul Maqdis tidak dibebaskan. Isunya kan kemarin kalau Palestina dan Israel itu solusinya adalah dua negara. Jadi tanah Palestina itu katanya mau dibagi menjadi 2 negara. Masalahnya meskipun mungkin ada yang merelakan, oke, nggak apa-apa, tanah Palestina dibagi 2 negara. Tapi Israel tidak pernah menyerahkan Baitul Maqdis itu untuk dikelola oleh umat Islam. Baitul Maqdis mereka anggap sebagai bagian seluruhnya milik Zionis Israel. Jadi tidak mungkin mengatakan ada Palestina tanpa Baitul Maqdis. Merdekanya Palestina harus juga merdekanya Baitul Maqdis secara keseluruhannya. Maka Baitul Maqdis adalah tempat suci yang menjadi simbol tauhid. Maka Rasul ketika ditanya oleh Maimunah, ya Rasul, apa yang harus kami lakukan dengan Baitul Maqdis? Kata Nabi, perintahnya apa? Salatlah engkau di sana. Jadi perintah itu Nabi. Salatlah engkau di sana, usahakan. Punya cita-cita untuk berangkat ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Rasul perintahkan itu pada siapa? Maimunah. Maimunah itu perempuan atau laki? Perempuan. Perempuan saja diminta Rasul sholat di sana. Bagaimana laki-laki? Maksudnya begitu. Perempuan sholat berjamaah di masjid sunnah atau sunnah muakkadah? Sunnah saja, tidak wajib. Tapi kepada Maimunah Rasul mengatakan sampai sholatlah engkau di sana. Ya Rasul, kalau kami nggak bisa berangkat bagaimana? Kalau engkau nggak bisa berangkat, kirimlah minyak untuk Masjidil Aqsa agar lampu-lampunya tetap menyala. Sebegitu besarnya harapan Rasulullah terhadap umat Islam agar menjaga Baitul Maqdis supaya tetap makmur, bisa digunakan untuk sholat. Jangankan sampai dihancurkan, lampunya mati saja. Kata Rasul, tanggung jawab kita untuk menyalakan lampu-lampunya. Apalagi sampai Masjidil Aqsa dihancurkan. Tanggung jawab siapa? Kita. Tapi kita udah tua-tua, Pak. Sementara untuk masuk aja susahnya minta ampun. Siapa yang akan membebaskan Baitul Maqdis? Anak cucu kita. Bukan kita. Emang nggak pengen, tah? Kita perjalanan. Ya kita mau pengen, ya. Tapi secara logika, mungkin secara proses agak sulit. Pertama, umur kita udah tua. Jangankan untuk berangkat ke sana, naik kapal laut. Berangkat ke Monas aja kadang-kadang waktunya susah. Bongkoknya apa? Boyornya bengkek. Boyoknya bengkek. Ya, kakinya pegel, asam urat, banyak gangguannya. Tapi anak-anak kita masih kecil, mereka punya peluang yang besar untuk ikut dalam pembebasan Baitul Maqdis. Karena itu, Baitul Maqdis adalah simbol perjuangan. Cita-cita pembebasan Baitul Maqdis harus menjadi bagian dari pendidikan anak-anak kita. Maka, ini adalah tugas orang tua. Kalau guru cuma di sekolahan, tapi yang setiap hari bersama anak adalah siapa? Orang tua, bukan ibu doang. Orang tua, saya katanya apa? Bapak dan ibu, dua-duanya harus kompak. Jadi bicara tentang Palestina, ini kita bukan bicara soal tanah berbatas disebut sebagai batas negara, bukan. Para ikhwan, ini jangan salah paham. Walaupun kita katakan, "Hei Palestina," tapi tidak ada Palestina merdeka tanpa pembebasan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Karena Baitul Maqdis adalah kunci. Tidak ada Palestina tanpa Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis artinya milik siapa? Muslimin. Al-Aqsa hakuna. Teriakan itu, kata-kata Al-Aqsa hakuna itu harus dipahami, harus dihafal, dan harus menjadi bahasa sehari-hari anak-anak kita. Karena merekalah yang nanti menjadi garis terdepan, ada di ujung, di depan gerbang-gerbang Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tidak siapkan, siapa yang akan ada di garis depan itu? Mungkin bukan anak-anak kita.
Palestina akan terbebas, Baitul Maqdis akan terbebas. Tapi jangan-jangan bukan anak-anak kita yang ada di sana. Anak-anak kita masih asik main game, ya, asik Roblox, mabar, nonton YouTube, jadi vlogger, youtuber yang nggak berangkat ke sana-sana, ya. Nah, akhirnya cita-cita kita kandas. Anak-anak kita tidak ada di garis depan pembebasan Baitul Maqdis. Lantas siapa yang akan dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah? Amal soleh kita kurang, sholat kita kurang, nggak bagus, kadang-kadang nggak diterima, ya betul nggak? Wudhu kita mungkin belum sempurna. Tapi nanti dengan doa anak-anak kita, Pak, kata Nabi, nanti di alam barzakh orang itu akan senantiasa menantikan pahala-pahala, menantikan doa-doa yang datang dari dunia. Ada doa yang secara umum mereka berebut, tapi ada doa yang secara khusus diterima oleh arwah-arwah mereka, yaitu dari orang tua yang anak-anaknya mendoakan mereka. Mereka bingung, ya Allah, ini dari mana pahala ini? Padahal saya sudah meninggal. Kata Allah, ini pahala dari anak-anak kamu yang mendoakan kamu, memohonkan ampun buat kamu ketika mereka ada di dunia. Masya Allah, kejutan dari anak itu di alam kubur itu kejutan yang sangat membahagiakan. Doa dari anak-anak itu akan mengirimkan pahala-pahala yang membuat kita nyaman di alam barzakh. Baik, jadi bicara kepada soal Baitul Maqdis bukan soal politik, bukan soal batas negara Palestina terbagi dua dengan Israel, bukan soal itu saja. Bicara tentang Palestina, bicara Baitul Maqdis adalah menyelamatkan tanah yang pernah menjadi tempat singgahnya Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini adalah amanah spiritual, wajib bagi kita. Lanjut, Mas. Landas Qurannya jelas, ya. Tadi sudah saya bacakan beberapa. Lanjut. Para ikhwan, kapan pembebasan Baitul Maqdis itu dirancang sebetulnya? Ternyata pembebasan Baitul Maqdis sudah dirancang oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan oleh Rasul, oleh Allah. Kita ditekankan untuk perhatian dan menjaga tanah Baitul Maqdis. Surat Al-Isra ayat 1, jelas tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu jelas, Masjidil Aqsa. Surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. At-Tin itu adalah nama buah yang banyak tumbuh di sekitar Baitul Maqdis. Bahkan At-Tin katakan adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Waz-zaitun, itu buah-buah zaitun, pohon zaitun yang banyak tumbuh di tanah Palestina, di Baitul Maqdis. Bahkan dikatakan buah zaitun yang kualitas terbaik itu ada di Palestina. Seluruh dunia, kualitas terbaik buah zaitun ada di Palestina. Wa turi sinin, dan Bukit Tur, itu bukan di Palestina, itu di Mesir, di Bukit Sinai. Tempat Nabi Musa menerima wahyu, perintah Allah. Dan wahadzal baladil amin, yaitu tanah Mekah. Jadi harus ada koneksi. Kita bukan hanya mengajarkan anak-anak, nah kita nanti harus umroh haji ke Baitullah, tapi kita nggak pernah mengajarkan. Kita harus sampai tanah kaki kita di tanah bernama Baitul Maqdis, di tempat bernama Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kamu bisa sampai ke sana, kalaupun Bapak nggak sampai. Ini yang juga harus kita tanamkan. Jangan cita-citanya, wah bisa umroh, happy-happy, senang, jajan martabak, jajan apa lagi di Mekah itu? Ya, itu aja umroh kenangannya, jajan sama makan, sama ya kalau pas itu pamerlah selfie. Bukan. Yang jauh lebih penting dari itu, tanamkan bahwa ada 3 tempat yang Rasul perintahkan untuk dikunjungi oleh umat Islam, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidku ini, Masjid Nabi, dan yang terakhir Masjidil Aqsa. Jadi rancangan hadis-hadis Rasul tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu sebetulnya adalah rancangan agar Masjidil Aqsa ini diperintahkan untuk dijaga. Kalau terjajah, bebaskan. Dan anak-anak kita lah yang nanti akan memegang kendali atas upaya besar perjuangan tersebut. Kemudian dilanjut oleh Rasulullah, oleh sahabat Khalifah Abu Bakar memberangkatkan Usama bin Zaid. Kemudian terakhir puncaknya adalah kemenangan
Khalifah Umar bin Khattab yang menerima kunci Baitul Maqdis. Kemudian direbut lagi dan Salahuddin Al-Ayyubi kembali merebut Baitul Maqdis kembali. Itulah roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Sudah ada sejak zaman dulu. Maka surat Al-Isra itu 2 kali, Pak. Ya, orang Israel, Bani Israel itu kalah 2 kali Zionis. Dan yang terakhir mereka akan dikalahkan dengan apa? Masuknya kaum muslimin ke Masjidil Aqsa. Yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Inilah tanda umat Islam akan menang dari Zionis Israel kalau kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa dengan cara wa huwa hurrun aziz. Dengan cara masjidnya dalam keadaan merdeka dan kita masuk dalam keadaan mulia. Kalau sekarang kita masuk ke Masjidil Aqsa, Pak, itu kita diperlakukan seperti hewan. Diperiksa semua kancing bajunya, jahitan-jahitan diperiksa, nggak boleh bawa macam-macam. Merdeka nggak begitu? Belum. Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah. Meskipun memang nggak dilarang masuk, tapi nggak semua orang bisa masuk. Hanya orang tua, turis yang berduit, nah boleh. Itu pun nggak semuanya. Betul-betul kita dijajah oleh Zionis Israel. Satu-satunya masjid yang DKM-nya bukan muslim itu Baitul Maqdis. Ya kan DKM itu kan? Yang boleh keluar masuk Masjidil Aqsa siapa? Yang ngebolehin? Zionis. DKM-nya Zionis. Itu Masjidil Aqsa. Masya Allah, ya. Para ikhwan sekalian, lanjut Mas. Kenapa anak harus tanamkan cita-cita pembebasan Baitul Maqdis? Anak harus punya identitas keislaman. Kita boleh anak-anak lain punya identitas. Anak pintar matematika, anak pandai dalam ilmu bahasa Inggris, jarimatika, calistung, ya, pintar olimpiade. Tapi upayakan identitas anak-anak kita. Dia boleh pintar matematika, dia boleh pintar bahasa Inggris, tapi dia harus punya identitas. Saya adalah generasi pembebas Baitul Maqdis. Tanamkan itu dan anak harus mengucapkan itu. Saya dididik, disekolahkan agar menjadi pembebas Baitul Maqdis. Kalau anak sudah punya jiwa pembebas Baitul Maqdis, dia akan punya empati dan solidaritas global. Ya Allah, kasihan banget itu anak-anak Palestina ya. Ya Abi, kapan dong Abi datang ke sana? Kalau anak sudah nanya begitu Pak, itu luar biasa. Dia sudah punya karakter empati yang tinggi. Begitu ngelihat anak Palestina dibom, no comment, diam aja. Wah, itu nir empati. Salah satu ciri anak yang sukses di masa depan adalah anak yang ketika kecil dia punya empati yang tinggi terhadap apa yang ada di sekitarnya. Ketika temannya menderita, dia merasa kasihan. Ketika saudaranya sakit, dia merasa sakit, merasa kasihan. Itu anak adalah anak calon sukses di masa depan. Semangat perjuangan dan keteladanan dan melawan pola penjajahan, pola pikir. Lanjut Mas. Apa strateginya dalam Maqdisi parenting ini? Saya menamakan ini sebagai Maqdisi parenting. Pendidikan harus terintegrasi. Artinya apa Pak? Pendidikan tentang pengenalan Baitul Maqdis ini harus ada di sekolah dan juga harus ada di rumah. Di sekolah ditanamkan dasar-dasarnya karena kan banyak kurikulum, banyak muatan. Mungkin nggak kira-kira? Pak mana Pak Guru? Ada nggak? Pak Guru? Oh bukan. Kira-kira kurikulum sekolah kita nih, anak-anak kita hari ini, mungkin nggak menanamkan soal Baitul Maqdis? Susah. Udah banyak muatannya, jadwal hari Senin, hari Selasa, udah penuh. Mau masuk mana tuh pelajarannya? Repot. Karena itu Imam mengamanahkan agar seluruh Madrasah Al-Fatah, pondok-pondok pesantren mengajarkan kurikulum Baitul Maqdis pada anak-anak kita. Terus gimana dong yang saya sekolah negeri, anak saya? Gimana dong yang anak saya sekolah di mana? PAUD negeri, PAUD negeri, ada nggak PAUD negeri? Ada. Di pesantren negeri nggak ada juga ya? Di lain tempat yang nggak ada kurikulum Baitul Maqdis. Nah, disinilah Maqdisi parenting ini berperan. Orang tua harus menjadi guru dalam mengajarkan pola pendidikan pembebas Baitul Maqdis. Maka gunakan media visual dan cerita. Ketika mau tidur adalah waktu yang terbaik Pak untuk menanamkan, mendoktrin, mengajarkan anak-anak tentang Baitul Maqdis.
Pak, saya nggak bisa ngomong. Kira-kira begitu. Bisa, ada nggak yang bisa cerita sama anak? Mas Juarianto bisa? Wow, dia mah ustadz, bisa. Nah, yang bukan ustadz, ngomong aja susah. Ngomong bisa gitu ya, kita suruh cerita susah. Nah, karena itu para ikhwan sekalian, saya memberikan solusi. Banyaklah membeli buku-buku yang terkait dengan Palestina. Ini contohnya nih, Gaza yang hebat. Ini dalamnya komik, tuh, komik. Tapi isinya tentang Palestina. Masukkan dalam otak mereka cerita-cerita ini, ya. Buat mereka senang dengan apapun yang berbau Gaza, Baitul Maqdis, Palestina. Palestina, persaudaraan dan kemanusiaan. Ini isinya cerita tentang peperangan. Ditanamkan dalam komik ini, anak-anak itu mencintai Palestina. Tentang Nakbah, informasi tentang Nakbah. Para ikhwan sekalian, kalaupun kita tidak bisa bercerita, maka bantu dengan media-media yang sudah ada. Jangan pelit, beli. Jangan nunggunya gratisan dulu. Mana nih Naib nggak kasih gratisan buat saya nih gitu. Pelit banget mengajar anak nunggu gratisan, ya. Jadi usahakan hadiah, jadikan buku-buku semacam ini hadiah bagi anak-anak saya. Itu yang tadi itu, Pak. Itu sudah saya didik sejak kecil. Kalau dia berprestasi, hadiahnya adalah buku. Dan orang tuanya mencontohkan baca buku gitu kan, ngasih anak buku, orang tuanya nggak pernah baca buku, ya nggak pernah dibaca sama anaknya bukunya. Jadi orang tua kalau pengen anak punya literasi yang bagus, orang tuanya pun harus punya literasi yang bagus, baca buku, hobi baca buku, jangan hobi baca WA. Taklim lewat WA. Terus sekarang semua begitu kan? Taklim WA, YouTube, nunggu khulaso dari Ustadz Wahyudi lah taklimnya gitu kan. Nunggu disinopsisin orang, nggak mau ngaji sendiri, enak banget, ya. Maka jangan heran kalau anak-anak juga jadi malas ngaji. Kenapa? Orang tuanya aja malas ngajinya, orang tuanya malas baca. Maka dengan adanya buku-buku semacam ini, bapak punya modal untuk cerita. Nah, ayo tidur, sebelum tidur bapak bacain ya cerita. Nah, bapak bacain, bukan bapak ceritain. Bapak bacain, nih tentang Nakbah. Tahun sekian terjadi peristiwa bla 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 terus. Tahu-tahu anaknya tidur. Udah tidur. Nah, besok lanjut lagi, nggak apa-apa. Kenapa sebelum tidur saya anjurkan? Dalam teori psikologi, ya, waktu terbaik untuk menanamkan doktrin ajaran kepada anak atau kepada orang itu adalah ketika mereka ngantuk, mau tidur. Dalam posisi mau tidur sudah ngantuk, otak dalam gelombang alfa. Artinya apa? Apapun yang dia dengar itu langsung ke memori paling belakang, akan mudah diingat. Seminggu, sebulan Bapak praktekkan itu, Pak. Saya yakin kita sudah punya anak-anak yang dalam memorinya sudah tercatat Al-Aqsa hakuna. Tapi kalau bapaknya pulangnya malam gimana dong? Nah udah, Bu, saya delegasikan ibu-ibu untuk membacakan buku cerita. Jadi komunikasilah dengan anak, jangan didiemin anaknya. Jadi bapak jangan pendiam, jadi ibu jangan pendiam. Harus komunikasi sama anak. Kalau sama orang lain boleh pendiam, tapi sama anak jangan pendiam. Nanti anaknya ikut diam juga. Gitu. Itu kan? Nah, karena itu modal kita sebagai orang-orang yang susah ngomong, belilah buku tentang Palestina. Buku-buku yang menceritakan tentang Palestina. Ini membantu kita dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Tadi saya katakan, mendidik anak tadi itu nggak mudah kalau tidak dari kecil. Mendidik iklan. Mendidik anak-anak usia dini agar mereka mencintai Baitul Maqdis, otaknya paham Baitul Maqdis, itu harus dilakukan rutin setiap hari sehingga dia tampil dengan kondisi semacam itu. Media visual, kegiatan tematik, ikutkan dalam aksi-aksi. Kalau ada kegiatan aksi, usahakan ikut. Anak akan terbiasa, oh ini toh vibes-nya, suasana tentang pembebasan Baitul Maqdis itu seperti ini. Doa dan harapan. Doa pembebasan Baitul Maqdis, apa enggak? Mas lanjut Mas, coba Mas. Nah, nanti doanya saya kasih. Bagaimana peran strategis orang tua? Pertama, teladan spiritualitas. Peran ayah ini sangat urgent, ya.
Jangan lagi-lagi ibu-ibu diandelin. Bu ibu kalau disalahin jangan mau bu. Ini peran bapak, ya. Bapak sama ibu harus bareng, ya, harus seimbang perannya. Tapi yang menjadi tanggung jawab adalah ayah. Integrasi sejarah Baitul Maqdis sama tadi. Lanjut aja. Menjadi orang tua Maqdisi ada 5 langkah. Pertama, jadilah ayah teladan. Jadi bapak harus nantiasa memunculkan simbol-simbol Baitul Maqdis di rumahnya. Jangan sampai ada rumah yang tidak punya gambar Masjidil Aqsa. Ada yang nggak punya? Ada? Ya Allah, Naib gimana Naib? Ya. Belum ada yang nggak punya gambar Masjidil Aqsa nih. Berarti nggak pernah beli kalender. Nah, nggak pernah beli kalender, padahal kalender ada gitu ya. Jadi maksudnya apa? Belilah kalender. Itu salah satu membantu kita mengajarkan anak, Pak, Masjidil Aqsa yang mana sih? Tuh, kan gampang. Tunjuk aja selesai. Nggak usah susah-susah jelasin kalau emang nggak bisa. Tunjuk tuh, mana penjelasannya? Ada di situ, baca aja. Nah, berikutnya belilah buku. Yang kedua, perbanyak diskusi dan dialog bersama anak. Jadi orang tua banyak berdiskusi dan berdialog sama anak, Pak. Jangan anak didiemin aja. Kan sekarang begitu. Biar kerjaannya nggak terganggu, nih main HP sana. Betul kan? Bukan rahasia lagi, orang tua sekarang begitu rata-rata. Ibu-ibu kalau nggak mau terganggu, udah main HP sana. Akhirnya apa? Yang mendidik anak siapa? HP. Maka itu anak bin HP. Namanya siapa? Sampai saking lupanya sama orang tuanya karena anaknya terus sama HP. Oh, nama saya Zidan bin HP. Oh, Zidan bin Samsung. Yang dilihat Samsung terus gitu kan? Samsung. Iya, saya lihat tiap hari namanya Samsung. Jadi namanya Samsung. Nah, Masya Allah. Inilah generasi-generasi kita yang akan dididik oleh HP-HP kita. Maka jangan kalah sama HP. Kenapa anak itu sulit dilepaskan dari HP? Karena memang kesehariannya dia terlalu asyik dengan HP. Orang tuanya nggak asyik, yang asyik HP-nya. Benar nggak? Kalau sama ayah ibunya asyik, HP itu nggak diperhatiin Pak. Asyik ngobrol sama bapaknya, lebih seru ngobrol sama ayah, sama abi daripada ngelihat HP. Kalau bapaknya diem aja, nggak asyik bapak, diem aja, tidak ngomongnya. Pak, Baitul Maqdis apa sih Pak? Aduh, bapak pusing. Nah, lihat aja HP sana. Pak, Bu, emang di mana sih Palestina? Apa ya, Ibu nggak tahu. Kurang baca nak. Gitu. Udah gini aja nih, lihat HP aja. HP lagi. Akhirnya tuh menjadi anak bin HP. Padahal harusnya orang tua menjadi tempat diskusi dan dialog yang asik dengan anak. Yang ketiga, lingkungan